Bapa, Mama, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Allah Bapa karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadat hari ini, agar kita pantas untuk menghadap Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam seruan tobat. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa kami, dengan perantaraan Yesus Putramu, Engkau telah memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan dan menempuh jalan yang ditunjuk oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama yang dikasihi Yesus, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertobatan. Pertobatan berarti berbalik arah. Artinya berbalik dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah dipilihkan Tuhan untuk kita. Dari Injil yang kita dengar tadi, Yesus bercerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang merupakan perumpamaan dari manusia yang berdosa, dan Bapa yang baik hati itu adalah Allah Bapa. Anak bungsu itu sungguh berdosa. Dia meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya. Ketika hartanya habis, barulah dia sadar betapa besar karunia yang dia peroleh dari bapaknya, andaikan dia tetap bersama bapaknya. Ketika dia pulang, bahkan sebelum dia sampai dan meminta maaf, ayah itu sudah bersukaria dan sudah mengampuninya. Bahkan kepulangannya dirayakan secara meriah. Akan tetapi, anaknya yang sulung tidak ikut bahagia atas kepulangan adiknya. Dia merasa iri. Kita juga pernah menjadi si sulung. Kita sudah sering berdoa, tidak pernah absen mengikuti misa. Kita selalu mentaati perintah Tuhan, tapi hal buruk tetap terjadi pada kita. Kita merasa bahwa semua yang terjadi tidaklah adil. Menganggap orang lain dapat bahagia, namun kita tidak. Padahal sebenarnya karunia yang kita dapatkan sungguh besar, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita terus-terusan mengeluh terhadap apa yang belum kita miliki, tanpa bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita merasa cemburu karena menganggap Tuhan lebih mementingkan dan menyayangi orang lain. Marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda pada para muridnya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi putra-putrimu kelas 9 SMP Negeri 1 Ende, dampingilah kami dalam menempuh persiapan menuju ujian nasional. Ya Tuhan, semoga semua ujian yang kami lalui dapat berjalan lancar, terutama ujian praktek yang saat ini sedang kami hadapi. Semoga kami dapat lulus dan dapat melanjutkan pendidikan kami di tingkat SMA. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga ini, ya Bapa, tumbuhkanlah iman kami agar setiap hari kami tetap teguh menghadapi tantangan-tantangan nyata di dalam kehidupan. Kuatkanlah harapan kami agar tidak mudah putus asa ketika rencana-rencana kami seakan-akan mengalami kegagalan. Semoga berkat rahmat-Mu
semua yang tinggal bersama kami saling berbagi kasih satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, semoga kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik dengan mentaati perintah-Mu dan bertobat, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Dikau dalam kerajaan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.